Jadi bagian kepala itu masih utuh, bagian tangan dan juga bagian kaki masih utuh. Jadi seperti intimidasi kepada polisi, bisa nggak kalian mengungkap kasus ini? Kemungkinan ada orang-orang besar yang melatar belakangi kasus ini, karena Dr. Mukmin Idris pun bilang untuk seorang yang benar-benar ahli bedah, ini adalah suatu hal yang cukup sulit dilakukan dan juga mungkin membutuhkan waktu berhari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama kita berdua. Siap. Oke, dan tidak lupa untuk yang menonton, semoga rezeki kalian semua dilancarkan, Amin. diberikan kesehatan, Amin ya Allah. dan dipermudahkan segala urusannya. Siap. Oke. Mungkin untuk pembahasan kali ini kata Mas Yayan ya, kita akan membahas mengenai konten yang fresh, baru, Siap. yaitu pembahasan tentang apa itu namanya tadi, kasus-kasus ya. Iya, kasus-kasus atau misteri yang belum terpecahkan terpecahkan sampai saat ini di Indonesia. Kasus apakah itu? Langsung kita akan ke TKP-nya langsung. Siap. Oke, daripada berlama-lama kita langsung ke pembahasan, Mas. Untuk penjelasan yang akan kami bahas kali ini adalah suatu kasus pembunuhan yang sampai saat ini pun belum terpecahkan, Mas. Dan juga menjadi salah satu misteri ataupun dijadikan contoh, kalau lebih tepatnya. Kasus apakah itu? Yaitu kasus Setiabudi 13. Oke, langsung kita masuk ke pembahasannya. Kasus ini bermula di awal pagi di tahun 23 November 1981, Mas. Itu sudah lama banget itu. 81 belum lahir, Mas. Iya. Terus terang belum lahir. Kelahiran Ya udah di enggak atas jadi. itu. Oke, lanjut. Siap. Di situ ada dua orang satpam yang bernama Suryadi Jaya dan juga Ade Sumarna, Mas. Yang saat itu bekerja di sebuah PT, yaitu PT Garuda Mataram Motor, yang bersiap-siap untuk bekerja. Jadi dia berjalan. Soalnya tempat kosnya sama pekerjaan itu dekat. Itu melewati jalan yang lumayan agak padat waktu itu. Sewaktu perjalanan kedua orang ini, saat itu mereka berdua melewati trotoar di Jalan Sudirman, tepatnya di sekitar Jalan Persimpangan Setiabudi, Jakarta Selatan. Mereka melihat dua kardus yang cukup mencurigakan di sebelah trotoar. Saat itu Pak Surya dan juga Pak Adi mendekati kardus tersebut. Soalnya ada sesuatu yang janggal di kardus tersebut, karena kardus tersebut mengeluarkan bau yang lumayan menyengat. Di pikiran Pak Surya dan juga Pak Ade kemungkinan sampah, tapi kok baunya seperti bangkai, kurang lebihnya seperti itu, Mas. Nah, pada waktu itu mereka itu sebenarnya biasa aja waktu itu, Mas. Tetapi setelah kurang lebih jarak mungkin sekitaran 3 meter atau 4 meter, mulai merasa curiga terhadap dua kardus yang berada di depan mereka tersebut. Karena dua kardus tersebut tercium seperti bau anyir ataupun bau bangkai, mereka berdua yang notabene sebagai satpam kemungkinan jiwa penasarannya muncul. Tetapi mereka berdua pun juga tidak berani untuk
langsung membuka 2 kardus tersebut. Nah, akhirnya mereka mencoba melaporkan ke pos polisi terdekat. Soalnya kan di waktu itu jalan padat Mas, itu jalan Sudirman dan juga Setiabudi tersebut. Terdapat 1 pos satpam yang kurang lebih jaraknya kisaran 500 meter dari kejadian lokasi tersebut. Pak Surya dan juga Pak Ade ini membagi tugas. Pak Surya ini ucluk-ucluk mendatangi polisi yang sedang mengamankan lalu lintas yang padat waktu itu. Nah, percakapan yang dimulai sebenarnya seperti ini. Pak polisi, ada barang yang mencurigakan dan juga kami tidak berani membuka. Tolong Pak polisi periksa. Barang tersebut berada di bawah jembatan di tempat sampah-sampah pertumbuhan tersebut. Nah, waktu itu sang polisi kemungkinan karena sibuk dengan pekerjaannya, jadi mungkin lupa akan apa yang diadukan oleh Pak Ade tersebut, sehingga waktu itu mereka berdua pun juga jalan menuju ke tempat kerjanya dan juga dibiarkan kardus tersebut masih berada di situ. Singkat waktu, ada 2 orang pemulung yang mendatangi kardus tersebut. Kalau bagi pemulung, bukan saya menghina ya, mau baunya separah apapun, kalau itu dilihat mereka bisa menghasilkan uang kan tetap dibuka gitu Mas. Jadi 2 orang pemulung tersebut tanpa berpikir panjang langsung membuka 2 kardus tersebut, dan kemungkinan ini akan menjadi trauma yang berkepanjangan ataupun dialami seumur hidup oleh kedua pemulung tersebut. Kenapa kok seperti itu? Karena saat mereka berdua membuka kardus tersebut, muncullah 2 bagian tubuh yang pasti itu bagian tubuh manusia. Di 1 kardus terdapat potongan yang menyerupai daging, dan juga di bungkus satunya terdapat tulang dan juga kepala manusia yang masih utuh beserta tangan yang menjulur ke atas. Itu terpotong-potong di dalam kardus. Nah, untuk sekarang itu kasus mutilasi. Itu juga menjadi parameter kasus-kasus sekarang Mas. Soalnya di tahun 1981 kemungkinan mungkin ada kasus serupa, tapi mungkin belum ditarik oleh media, dan juga kasus tersebut menjadi kasus mutilasi pertama di Indonesia. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Sewaktu 2 pemulung tersebut membuka kardus tersebut, sontak langsung astagfirullahaladzim dan juga berteriak cukup kencang sehingga mengundang para pejalan kaki yang berjalan di trotoar tersebut. Karena kardus tersebut terbuka lebar, menjadi chaos di wilayah tersebut. Soalnya ya seperti yang saya bicarakan tadi, ini merupakan kasus mutilasi pertama yang diangkat media di Indonesia ini. Nah, Masnya masih ingat polisi yang tadi mengatur jalan Waktu itu mungkin karena terjadi chaos di sebelah jalan tersebut, polisi ini mungkin ingin mencari tahu apakah masalah yang ada di lokasi itu. Waktu itu polisi ini langsung mendatangi lokasi. Dia pun juga sama terkejutnya seperti para pejalan kaki yang saat itu sudah mengerubungi jenazah tersebut. Beliau pun juga panik dan juga ya nggak kita persalahkan, soalnya ini kasus yang bisa dibilang pertama di Indonesia.
Polisi pun juga kaget. Waktu itu polisi tersebut langsung menelpon ke pusat. Ke polisi pusat tersebut justru malah menjadi seperti si polisi pusat tersebut agak seperti marah. Soalnya polisi pusat tersebut berpikir ini mungkin hanya gurauan ataupun iseng. Polisi tersebut bilang, coba kamu cek lagi, siapa tahu kalau itu daging sapi ataupun manekin ataupun apa. Waktu dibilang seperti itu si polisi lalu lintas ini pun menjawab, ini bukan lelucon Pak, silahkan Anda datang kemari beserta kurang lebihnya minta tolong untuk dibawakan tim Inavis supaya langsung bisa mengkondisikan tempat kejadian tersebut. Waktu polisi pusat datang ke lokasi, akhirnya polisi mengetahui bahwa itu benar tubuh manusia. Berarti untuk saat itu iya ya Mas, kasus pertama mutilasi, jadi polisi mungkin ya belum mengantisipasinya ya? Kemungkinan seperti itu Mas, soalnya gimana ya, itu seperti kasus-kasus yang tidak bisa dipikirkan secara logika sih ya, kayak orang itu sudah psikopat lah. Iya. Berkata kan udah di luar waktu nalar, zaman itu udah di luar nalar. Maksudnya untuk kasus pembunuhan mungkin biasanya kan ya kayak mayat dibuang, iya ya utuh lah, utuh lah. maksudnya bentuk utuh. Mungkin kalau udah busuk ya kayak kerangka, Iya, tapi iya, masih iya. utuh, itu kan konteksnya sudah dimutilasi ataupun dipotong-potong. Jadi untuk otak pelaku mungkin emang sudah dia rencanakan matang-matang. Dan juga matang-matang Mas. Nah, Soalnya dari kasus ini banyak yang meniru, sehingga untuk sekarang ini kasus mutilasi sudah dianggap biasa. Ini dia kalau bisa kita sebut contoh pertama dari kasus mutilasi di Indonesia, dan sampai saat ini pun belum terpecahkan siapa yang meninggal? siapa pelaku, Siapa yang korban. meninggal? Ya, korban aja Mas, Korban. jangan yang meninggal. Meninggal itu apa itu Mas? Masnya terlalu banyak nonton TikTok ini. Oke, kita lanjut lagi. Saat itu polisi ini datang ke lokasi dan juga mengamankan dan juga memberi kardus polisi di kardus tersebut. Polisi pun tidak berani langsung mengevakuasi jasad yang berada di dalam kardus tersebut, soalnya untuk yang pertama nanti mungkin takut ada kerusakan di dalam jasad tersebut, sehingga dokter forensik pun nanti kesulitan untuk melacak pelaku ataupun korban tersebut. Sehingga polisi ini langsung menghubungi tim ahli dari Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia atau LKUI untuk mengirimkan dokter ahli forensik ke lokasi kejadian. Tanpa butuh waktu lama, saat itu dokter forensik tersebut akhirnya datang ke lokasi dan memberikan peninjauan awal, seperti di dalam kardus ini kurang lebih dihilangkan nyawanya beberapa hari yang lalu, dan juga mengatakan bahwa kardus ini berisi daging, dan juga kardus kedua berisi kepala beserta tulang belulang yang berjumlah 13 potong, dan itu bersih tulang belulangnya Mas. Jadi seperti dikuliti, seperti ya kita menguliti daging dari tulangnya, itu bersih banget. Nah setelah itu tim Inavis tersebut langsung membawa kardus tersebut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, kita sebelum
menjelaskan lebih lanjut lagi kenapa kasus ini disebut dengan Setiabudi 13. Nah, Untuk gimana Mas? kenapa? Untuk Setiabudi karena korban belum ada namanya. Tim polisi ataupun seluruh orang yang di itu menyatakan bahwa disebut Setiabudi karena ditemukan mayat tersebut di Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kenapa angka 13 dipakai di Setiabudi tersebut? Karena jumlah potongan tulang yang berada di kardus satunya itu berjumlah 13 potong. Berarti Disebut Setiabudi 13. Sudah di apa itu namanya? Untuk nama mungkin diambil seperti itu. Siap. Bukan kukira tadi itu nama korban. Setiabudi itu Masnya kira nama korbannya. Nah, kukira itu nama korbannya Setiabudi. Dan ternyata untuk kasus Setiabudi 13 ya. Setiabudi 13. Nah, itu Diambil dari nama jalan Setiabudi Mas. sama nomor sama jumlah potongannya itu. Potongan tulangnya itu. Ya, di sini kan sudah jelas lah, maksudnya jelas itu kan. Maksudnya bagi orang yang tidak tahu tentang kasus itu kan dikiranya kan namanya korbannya Setiabudi. Nah, berarti untuk kasus ini korban masih belum teridentifikasi sampai saat ini. Oke. Mungkin kita lanjut lagi, nanti akan ada sedikit clue, tapi sampai saat ini pun juga menjadi berita simpang siur juga sih Mas. Oke, kita lanjut lagi. Nah, akhirnya kan kedua kardus tersebut dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya. Karena menanggulangi kerusakan mayat dan juga ingin pemeriksaan tersebut langsung dikerjakan, dan pemimpin pemeriksaan tersebut yaitu dokter yang sangat terkenal. Dokter tersebut adalah Dokter Abdul Mukmin Idris Mas. Masnya mungkin nggak tahu ya itu, tapi itu adalah salah satu dokter forensik yang dimiliki Indonesia yang diakui dunia. Ya. Oke, kita akan menjelaskan sedikit tentang biografi singkat dari Dokter Mukmin Idris ini ya Mas ya. Kenapa saya bilang terkenal? Karena dia memiliki gelar profesor, yaitu Profesor Dr. Abdul Mukmin Idris SPF. Ini merupakan salah satu tim forensik Indonesia yang sangat ahli dan juga mempunyai banyak pengalaman dan diakui dunia. Ini mungkin beberapa kasus yang beliau tangani sehingga nama beliau sangat terkenal hingga saat ini. Untuk yang pertama, kasus Petrus, seperti yang Masnya bilang tadi. Makanya saya bilang ini ada kaitannya juga. Untuk yang kedua, pedofilia robot gedek. Itu kasus lama juga Mas itu. Belum denger, baru kali ini denger itu. Untuk yang ketiganya, buruh Mursinah. Itu mungkin untuk kesempatan lain waktu kami akan membahas buruh Mursinah juga. Ini adalah kasus yang lumayan terkenal dan sampai saat ini pun masih belum diketahui siapa pembunuhnya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang keempatnya, aktivis Munir. Nah, itu aktivis HAM itu. Pernah dengar dikit-dikit lah. Ya, itu yang diracun di pesawat itu. Dan yang paling terkenal, beliaulah yang mengotopsi jasad dari Presiden Soekarno ataupun presiden pertama kita. Makanya saya bilang dokter ini mempunyai banyak pengalaman dan juga ilmu yang tidak diragukan lagi. Oke, itu mungkin sedikit autobiografi dari Dokter Abdul Mukmin Idris ya. Kita lanjut ke ceritanya. Nah, singkat cerita, Dokter Mukmin Idris ini datang ke Rumah Sakit Cipto
Mangunkusumo karena diberitahu oleh tim kepolisian untuk memeriksa 2 kardus yang berisi jasad. Dan dokter Mukmin Idris ini pun ikut tercengang, Mas. Soalnya ya seperti yang kita bilang tersebut, ini adalah kasus mutilasi pertama. Itu dokter forensik loh, dokter yang biasanya itu memeriksa mayat yang sudah tidak ada. Mungkin untuk saat itu kan belum wajar lah kasus itu. Iya. Maksudnya kan mikirnya dia mungkin loh ya. Mana ada sih orang kayak perilaku kayak hewan gitu. Mencabik-cabik lah korbannya, maksudnya kayak hewan kan mencabik-cabik korbannya kan gitu. Ya pada zaman dulu kan nggak mungkin untuk tim forensik itu menangani kasus yang sekeji itu. Makanya mungkin sempat shock untuk menangani kasus Setiabudi ini. Padahal beliau adalah dokter yang ahli bedah lah istilahnya, forensik yang terkenal. Nah, lebih kan ya itu tadi semenggalan apa ya, manusia yang tanpa rasa beri kemanusiaan ya. Lebih seperti itu. Mungkin ada lanjutan Mas untuk cerita kali ini. Ini ada lanjutan. Jadi setelah dokter Mukmin Idris tadi memeriksa ataupun melakukan otopsi kepada jenazah, akhirnya terjadi kesimpulan seperti ini, Mas. Usia korban perkiraan antara 18 sampai dengan 20 tahun. Mempunyai tinggi 165 cm. Tubuhnya agak gempal dan juga tegap. Dan juga terdapat beberapa tai lalat yang cukup menonjol di tubuh korban tersebut. Perkiraan tanggal kematian korban yaitu tanggal 21 November tahun 1981 ataupun 2 hari sebelum jasad ini ditemukan. Dan korban ini juga mengidap suatu penyakit yang dijelaskan sebagai penyakit fimosis ataupun penyakit kelainan kepada organ laki-laki dari korban tersebut. Dan dokter Mukmin Idris ini juga menyusun. Jadi begini, Mas, karena potongan tubuh tersebut terpotong secara rapi. Jadi dokter Mukmin Idris ini pun merangkai tubuh yang sudah terpotong-potong tersebut sehingga menjadi satu bagian tubuh yang utuh. Sehingga bisa untuk zaman dahulu mungkin foto dari korban dan juga foto dari kerangka pun mungkin nggak seperti saat ini yang kalau di koran ataupun di surat kabar ataupun di media sosial yang kelihatan darah sedikit itu di blur ya. Waktu itu ya foto dari susunan tubuh tersebut dipampang di koran. Kenapa kok dilakukan seperti itu? Karena untuk mencari saksi dan juga mencari bukti dan juga mencari identitas si korban ini. Akhirnya dipasang ke surat kabar sehingga polisi bisa menggali informasi lebih dalam. Dan satu lagi, sewaktu dokter Mukmin Idris ini menyusun potongan-potongan tubuh tersebut, ada beberapa bagian yang hilang di tubuh korban, yaitu untuk yang pertama anus, kandung kemih, dan juga pankreas. Dan yang cukup menyeramkan, kok ada manusia seperti itu yang jadi pertanyaan bagi saya itu. Ya itulah itu gimana maksudnya ya, kita nggak bisa memprediksi setiap orang. Setiap orang punya pikirannya masing-masing, dan itu pun kita nggak bisa prediksi. Untuk saat ini mungkin dia dibilangnya psikopat, bisa jadi ada gangguan jiwa, bisa jadi, ataupun lebih ekstrimnya lagi, yaitu dia sudah merencanakan supaya tidak
diketahui, maksudnya baik itu pun korban ataupun pelakunya saat itu juga. Nah, yang uniknya seperti ini Mas, untuk korban mutilasi tersebut, kalau saya menyebutnya sih narsistik ataupun seperti menantang sebenarnya. Kenapa kok saya bilang seperti menantang? Jadi kalau korban untuk saat ini mutilasi kan untuk menghilangkan jejak ya Mas. Tapi pelaku tersebut justru seperti ingin bilang, coba kalau polisi Indonesia bisa, ungkaplah kasus saya. Kenapa saya bilang begini? Karena justru hal yang untuk saat ini lebih mudah untuk diselidiki, beliau tidak menghilangkan. Kenapa saya bilang beliau ya? Padahal seorang terus seperti iblis. Oke, kita lanjut lagi. Jadi bagian kepala itu masih utuh, Mas. Bagian tangan dan juga bagian kaki masih utuh. Jadi seperti intimidasi kepada polisi, bisa enggak kalian mengungkap kasus ini? Kalau niat si pelaku tersebut untuk menghilangkan barang bukti, otomatis ya dihancurkanlah tangan dan juga wajahnya supaya tidak kelihatan. Kalau Masnya memberi kesimpulan dari penjelasan saya ini? Ya, kurang lebih ya, kalau orang Inggris bilang main detektif, kurang lebihnya seperti itu sih. Dan kasus ini juga kasus yang dari tahun 1981 hingga sekarang tahun 2023 masih belum terpecahkan. Mungkin juga masih belum terpecahkan dan juga sudah tertimbun lah, masih ada tertimbun itu apa ya? Apa itu? Udah ada kasus yang lain untuk ditangani. Jadi untuk kasus itu mungkin sudah dilupakan. Siap. Mungkin loh ya, saya sendiri juga nggak tahu. Itu yang tahu ya bagiannya lah. Iya. Maksudnya gitu. Kalau menurut saya sih ini hanya spekulasi yang saya dapatkan saja. Kemungkinan ada orang-orang besar yang melatar belakangi kasus ini, karena Dr. Mukmin Idris pun bilang untuk seorang yang benar-benar ahli bedah, ini adalah suatu hal yang cukup sulit dilakukan dan juga mungkin membutuhkan waktu berhari-hari. Tetapi dari hasil forensik tersebut, kemungkinan setelah korban ini dihabisi, kurang lebih mereka memotong-motong bagian tubuh korban tersebut hanya di kisaran waktu 2-5 jam saja, Mas. Dan itu cukup mustahil bagi tim forensik juga. Itu yang bilang seperti Dr. Idris. Makanya saya bisa ambil kesimpulan kemungkinan ada orang-orang besar yang mendalami kasus ini. Dan kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin ada dendam pribadi sehingga mengakibatkan korban diperlakukan seperti itu. Ya, kita juga nggak tahu ya, masih nggak tahu urusan orang itu masing-masing. Ya. Dan mungkin lebih tepatnya jika seseorang berkata dendam kepada orang lain, itu mungkin sudah nancap di hati, ataupun udah ngenal lah. Jadi apapun yang dilakukan sudah nggak berpikir dua kali. Mungkin penjelasannya kurang lebih seperti itu ya. Siap. Untuk kasus ini sampai sekarang belum terpecahkan dan siapa pelaku siapa korban belum diketahui. Iya. Untuk kasus Setiabudi ini. Dan di sini kita hanya
mereupload, menceritakan ulang aja. menceritakan ulang kejadian ini supaya untuk diketahui lagi, diungkap gitu. Mungkin cukup sampai di sini Mas ya. Siap. Untuk pembahasan kali ini, maaf jika kita berdua di sini ada tutur kata yang salah untuk menyampaikan. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel kita terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah setia menonton. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.